Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residen Sudirman. Kali ini kita akan merenungkan satu topik, puasa berlatih menyangkal diri. Saudara, masyarakat memahami puasa sebagai tindakan bersengaja menahan rasa lapar atau haus. Jadi bukan karena tidak ada makanan atau tidak ada minuman, tetapi bersengaja pantang makan dan minum pada jam-jam tertentu. Puasa biasanya dilakukan karena memiliki tujuan dan harapan, baik itu untuk diri sendiri maupun juga keluarga dan barangkali situasi di sekitar. Itulah pemahaman masyarakat secara umum tentang puasa. Kata puasa berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu upa dan wasa. Upa adalah awalan yang berarti dekat, sedangkan wasa berarti yang maha kuasa. Jadi saudara, upawasa yang kemudian dilafalkan dengan puasa adalah cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Cara agar manusia mengalami perjumpaan dengan Sang Pencipta, dengan Sang Pemilik kehidupan. Dari pengertian ini saudara, maka makna puasa bukan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah atau jasmani. Misalnya sebagai cara untuk berdiet atau demi kesehatan. Tapi sebagai cara mendisiplin tubuh dari keinginan duniawi yang berujung untuk melatih mental, untuk mempertajam tujuan hidup dan memperkuat iman dalam upaya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Saudara, mengapa kali ini kita merenungkan makna puasa? Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah, di mana kita bersama-sama mengarahkan hati, menghayati iman kita yang berpusat pada kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, menurut tradisi yang berkembang sejak abad yang keempat, masa Prapaskah dihayati sebagai kesempatan untuk berefleksi kembali, untuk merenungkan kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan juga berefleksi untuk memperbaharui diri dalam pertobatan dengan cara berpantang atau berpuasa selama 40 hari. Saudara, dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perkataan ini Tuhan Yesus sampaikan pada waktu itu untuk mempersiapkan para murid menghadapi penderitaan Sang Mesias di atas kayu salib. Sebuah perjalanan yang jauh dari kesenangan dunia. Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid saat itu, barang siapa mengikut aku, syarat yang harus dia lakukan, yang harus Tuhan tetapkan, yang Tuhan Yesus tegaskan adalah ikut dia. Bersedia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti jejaknya. Saudara, dalam kaitan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 ini, apa makna puasa yang patut kita renungkan? Yang pertama saudara, puasa sebagai upaya mendekat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, mendekat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah wujud pengakuan bahwa diri kita terbatas, diri kita lemah, diri kita tidak berdaya dan penuh dengan dosa dan celah jika tanpa Kristus. Maka berpuasa sebagai salah satu ekspresi yang menolong kita memfokuskan diri dan hati kita untuk mendekat, merendah, dan pasrah taat kepada kehendaknya. Yang kedua saudara, puasa sebagai latihan penyangkalan diri. Saudara, menyangkal diri berarti mengekang dari berbagai nafsu duniawi yang seringkali berorientasi kepada kesenangan diri kita sendiri. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil bersedia hidup menyangkal diri. Apa artinya saudara? Kita dipanggil untuk mengendalikan ego,
tidak lagi menuruti hawa nafsu kita sendiri, tidak lagi menuruti amarah kita sendiri, tidak lagi mengejar kepuasan dan kenikmatan dosa yang sampai hari ini barangkali masih kita hidupi. Saudara, di masa Prapaskah ini, dengan kekuatan Roh Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus, kita belajar mengendalikan, mengekang, dan bahkan meninggalkan hal-hal yang mengganggu relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Saudara, setiap kita diundang mendekat dan menikmati relasi dengan Tuhan melalui puasa. Kiranya kita bersedia menyambut undangan Tuhan ini. Selamat memasuki Minggu Prapaskah. Selamat menyiapkan diri dan hati menghayati kembali kematian dan kebangkitan Kristus. Selamat berpuasa sebagai ekspresi kita mendekat dan merendah di hadapan Tuhan. Sekaligus sebagai latihan menyangkal diri agar kita semakin memahami dan mentaati kehendak-Nya. Roh Kudus akan menolong setiap kita. Saudara, mari tetap menjaga kesehatan. Mari tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.